Aci curiga, Iya, muncul kecurigaan. ya. Jadi Lanjut, ini penipuan. Mereka menipu saya ini. Dari dasar 5.350.000 itu yang saya bikin laporan. Baik, selamat sore pemirsa. Hari ini saya Meliar Salupada, wartawan Suara NTT, bersama seorang ibu yang merasa ditipu. Namun persoalannya sudah dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur, namun sudah 6 bulan ini belum ada titik terang dan belum ada kepastian. Dan hari ini kami berjumpa bersama untuk mengupas tentang kronologis atau persoalan yang dihadapi oleh ibu. Selanjutnya ibu akan menjelaskan dan sekaligus ibu memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih. Saya Ibu Lili Litwinason Baik. Saya akan menceritakan kronologis yang terjadi sejak 2024 ya, 2024, kejadian ini. ya. Jadi itu dari November. November itu saya diajak oleh Rocky. Dia mengajak saya untuk. Rocky ini siapa, Aci? Dia adalah, sepengetahuan saya itu dia itu kontraktor. Yang mana mungkin beberapa bulan terakhir itu dia jadi salah satu wartawan di media sosial, tapi saya tidak mau sebutkan nama itu. Jadi dia mengajak saya untuk mengambil pekerjaan MBG. Jadi saya tertarik karena saya pikirkan ini programnya Pak Prabowo ya. Jadi makanya saya tertarik. Jadi setelah dia mengajak itu, dia menyuruh saya untuk lengkapi administrasi. Yang pertama itu dia menyuruh saya untuk mentransfer uang sebanyak 5.350.000. Dari uang itu katanya nanti ada print dokumen, kemudian cetak KTA, terus dengan bikin seragam. Namun kenyataan sampai di Jakarta itu saya tidak dapat yang namanya seragam, KTA, dan administrasi yang lain. Artinya sudah kebohongan di situ. Ya, sudah timbul ya. Jadi setelah saya sudah transfer uang itu, mereka mengajak lagi bahwa kita harus lengkapi data-data sekolah. Maka kami turunlah ke Kabupaten Kupang. Di mana waktu itu kita pergi ke salah satu lokasi, itu pemiliknya Manbait, tapi itu masih keluarga juga dengan saya, tapi mereka tidak tahu. Kita datang ke sana, datang ke lokasi itu, foto, terus mereka minta pelepasan haknya. Jadi saya juga ambil itu pelepasan hak, tapi mereka sendiri yang kasih masuk data. Rocky sendiri yang kasih masuk data-data itu. Sampai sekolah itu juga data-data dari sekolah itu mereka yang kasih masuk sendiri. Kemudian saya tanya, sudah selesai? Bilang sudah. Dorong sudah input apa semua sudah kirim. Jadi mereka sendiri yang bikin semua. Akhirnya lewat 1 minggu kemudian dari menurut Rocky itu katanya dari Jakarta sudah menelpon bahwa kita harus segera berangkat ke Jakarta. Ada bukti tiket semua. Harus berangkat ke Jakarta sehingga bisa tanda tangan kontrak di Jakarta. Maka Desember itu kita berangkat. Desember 2024. Desember 2024. Kita berangkat itu sekitar tanggal 20 Desember 2024. Jadi sampai di Jakarta tanggal 20 Desember, tanggal 21 Desembernya itu kita datang ke kantor Kemenhan. Katanya di situ kantor BGN numpang di situ. Jadi kita datang ke sana. Herannya saya, kita tidak masuk di dalam kantor BGN itu, tapi kita ketemunya di kantin. Bukti foto semua ada. Nanti saya ini. Kemudian setelah kita ketemu dengan yang namanya Pak Roy, Pak Feki, Pak Hamsi, kemudian ada salah satu Ibu Ida itu, kita ketemu di kantin. Di situ Ibu Ida datang menjelaskan bahwa di sini saya kerja tidak pakai kontrak, tidak pakai SPK, bicara sebanyak 3 kali. Setelah Ibu bicara seperti itu, saya coba WA Rocky dan Mike. Saya bilang, bagaimana kita kerja anggaran begini besar, tidak ada kontrak. Orang gila saja yang kerja tidak ada kontrak. Saya dari 2008 sampai dengan 2018, saya kerja proyek tender, semuanya itu ada kontrak. Sampai terakhir saya 2022 itu saya kerja perumahan Seroja itu ada kontrak. Itu dengan BUMN. Jadi saya sempat WA mereka seperti itu ya. Jadi kita balik ke penginapan.
sampai di penginapan mereka ikuti saya terus. Katanya saya harus store lagi 10.000. Saya bilang tidak, saya tidak akan store lagi 10.000. Store ke mana? Store ke mana? Store ke orang ini, orang Yang MBG ini? BGN ini, iya. MBGN. Jadi saya bilang saya tidak akan store lagi. Dan saya merasa bahwa saya ini dipermainkan, ditipu dari Kupang, Rocky dan Mike menyampaikan hal yang lain. Terus sampai di sini kenyataannya lain. Jadi saya tidak mau store lagi. Tidak Saya store bilang, itu 10 juta ke? iya, orang BGN itu. MBGN. Jadi setelah itu saya sudah bicara dengan mereka. Saya bilang saya minta maaf, saya mungkin tidak jadi ambil itu pekerjaan ya. Jadi saya ini tekankan di Rocky dan Mike. Saya bilang pulang, kasih keluar saya ke mobil. Karena Bosong datang ini juga sebagai kontraktor, bukan datang untuk mendampingi saya. Setiap orang yang mereka jumpai, mereka bilang kami datang mendampingi Ibu Lili. Saya bilang salah. Kalian bukan datang mendampingi saya, tapi kalian datang sebagai kontraktor. Keterangan mereka di polisi juga seperti itu. Seperti itu. Mendampingi Aci iya. ke Jakarta. Iya. Padahal sebenarnya mereka juga ke sana Ke sana sebagai sebagai kontraktor. Begitu. Ini proses berangkat ke sana itu uangnya dari mana Ibu? Karena dalam pemberitaan itu saya coba lihat ternyata ada gade mobil. Ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan itu. Jadi 1 minggu sebelum keberangkatan mereka juga kewalahan dengan dana. Jadi mereka coba WA ke saya. Malam itu mereka minta untuk saya mengirimkan STNK mobil. STNK mobil ini. Jadi saya kirim ini STNK mobil ke Pak Mike. Ke Pak Mike. Ke Pak Mike ini. Dia juga bagian dari kontraktor. Iya, dia juga bagian dari kontraktor. Bukti chat semua ada. Dan mereka itu pakai waktu itu CV Kenwar. CV Kenwar. Terus mereka suruh saya untuk kirim STNK mobil, saya kirim. Saya foto, saya kirim. Nah, karena saya melihat bahwa mereka suruh saya untuk kirim STNK mobil, sebelum berangkat, sebelum saya menggadaikan mobil itu, mereka menyuruh saya untuk gadai mobil itu, malam itu saya telepon Mike, saya bilang, kita berangkat ini ada berapa kontraktor? Mike jawab, setahu saya yang berangkat itu saya, Mike, terus ada Nona, Aci, dengan ada satu dari Lembata. Jadi Lembata ini mungkin Rocky ini. Bukti rekaman ada. Terus besoknya itu Rocky WA saya. Rocky bilang, Aci datang ke sini saja. Entah datang ke sini mana, pokoknya WA-nya itu datang ke sini saja. Supaya ketemu dengan temannya Bonik. Bonik ini adik iparnya Mike. Bonik adik iparnya. Bonik ini adik iparnya Mike. Terus ini saya datang ke sana dengan Rocky juga. Waktu itu kita bicaranya di Pondok Cucur, di Tone. Ya di Osau. Osau itu. Jadi sampai di sana kita duduk, tidak lama si Bonik ini datang bicara-bicara, dia mulai lihat keliling mobil, dia mulai lihat foto luar dalam. Komunikasi untuk mobil Iya, mau digadai. Jadi sudah, saya biarkan dia lihat mobil apa segala macam. Jadi tidak lama kemudian, dorang telepon ini Angki datang. Dia foto apa video apa semua, dia kembali ke kantor waktu itu. Jadi masih duduk di Tone itu, Rocky dengan Mike bilang, Aci pulang sudah. Kalau ini Tone bisa untuk kita Jadi panggil saksi, jadi saksi ya. Jadi dorang bilang Aci pulang sudah. Jadi sudah, saya juga ikut dorang pulang. Jadi saya pergi dengan teman. Saya bilang nanti ini Angki mau kirim Sherlock lokasi. Jadi nanti kita ke sana. Makanya ini ada Sherlock lokasi dari Angki. Sherlock lokasi ini dari si Angki. Jadi sudah, kita ikuti. Dia kirim habis ini Sherlock, kita ikuti ini Maps ini. Datanglah ke sana. Ternyata sampai sana itu ada asrama TTS di situ. Nah, dia rumahnya agak ke sana sedikit, agak menurun, rumahnya sebelah kanan. Sengnya sudah rata dengan jalan. Jadi di situ. Kita di situ. Nah, sampai di situ dia suruh kita masuk habis kita duduk di situ sana lama. Dia masuk di kamar. Ambillah di dalam buku itu ada terselip kwitansi. Yang mana sudah dituliskan memang. Nah, yang mana dong tulis memang itu kwitansi. Jadi waktu saya sampai di sana ini kwitansi sudah ada. Dan setelah
mereka ini sebelum dia tunjuk ini kwitansi, dia tanya saya, Aci mau butuh uang berapa? Saya ambil telepon, saya teleponlah si Mike. Saya bilang, Om Mike, ini Om Angki ada tanya, mau pakai uang berapa? Mike ini kasih tahu, 35 saja Aci. Sementara di dalam Iya, kwitansi sementara di dalam sudah tertera semuanya. tertulis 35. Ya, 35. Kemudian Angki tanya lagi bahwa mau pakai berapa lama? Saya telepon lagi si Mike ini. Saya telepon Mike, saya tanya, Om Mike, ini Om Angki ada suruh tanya, mau pakai berapa lama? 1 bulan saja Aci. Kita kembali dari Jakarta, tanda tangan kontrak, datang langsung ambil. Itu Begitu. Mike sampaikan sampaikan seperti itu lewat HP. Jadi dia tanya, habis tanya, dia kasih keluar ini kwitansi, saya baca, loh, kok sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh si Mike? Berarti kan sudah ada rencana ya, toh. saja ada konspirasi toh, sudah ada kesepakatan soal Iya, ini. karena seperti biasanya pada umumnya ya, kita kalau mau pinjam uang di orang, kita pergi itu baru si pemberi pinjaman ini tulis kwitansi. Bukan kita pergi ini kwitansi sudah disiapkan memang, dan dia ambil dari kamar keluar ke ruang tamu. Artinya itu yang membuat Aci curiga, Iya, muncul kecurigaan. ya. Jadi Lanjut, Aci. ini penipuan. Mereka menipu saya ini. Dari dasar 5.350.000 itu yang saya bikin laporan. Ya sebelum sampai pada ini nih gade mobil itu, apakah sudah ada kesepakatan untuk penggunaan uang 30 juta itu atau belum? Jadi waktu sudah diambil uang ini, mereka sudah transfer uang ini, ada bukti transfernya. Itu juga saya tidak tahu itu dari sumber dananya itu dari siapa. Saya sudah ada buktinya. Kemarin kan Rocky sempat hapus, tapi saya download ulang, ada buktinya ini. Ini bukti ini, nanti saya print. Oh ya, 35 juta Ya. ini bukan pakai Angki punya rekening, tapi pakai orang lain punya nih. Ya, ini entah ini namanya siapa, saya tidak tahu. Ini. Erson Daik ini. Daik, ya. Erson Daik. Jadi ini nanti saya saya print dan saya bikin 1 jilitan lagi. Nah, kemudian sudah setelah mereka transfer uang ini, saya kembali dengan teman, saya kasih turun dia, kemudian saya coba telepon Rocky. Om Rocky, uang sudah masuk di rekening termana? Rocky bilang, kakak telepon Om Mike. Saya teleponlah Om Mike. Om Mike bilang, nanti Aci transfer itu uang yang 10 juta ke nomor rekening istri saya, yang 10 jutanya lagi ke nomor rekening Rocky. Jadi mereka berdua tuh masing-masing menggunakan Uang 10 juta. Ya. Sisa 15. Jadi 15 itu mereka suruh saya pakai itu. Tapi sampai di Jakarta, mulai dari transportasi, makan, minum, penginapan, dari uang 15 juta itu. Ya, begitu. Jadi sama dengan saya korbankan barang saya, tapi saya tidak menikmati uang itu. Uang itu habis untuk saya biaya mereka punya kehidupan di Jakarta selama kurang lebih itu 3 minggu. Mungkin Aci, mungkin itu yang menjadi alasan kepolisian untuk jangan sampai proses ini molor, karena tidak ada kesepakatan tertulis nih. Tidak ada kesepakatan tertulis soal uang 10 juta yang diberikan ke Mike dan juga ke Rocky itu. Jadi mereka menganggap bahwa itu uang bukan pinjaman. Kira-kira menurut Aci bagaimana soal itu? Kan bisa saya buktikan dengan transfer. Kalau mereka menyangka kan ada, terus saya ada print rekening koran per tanggal itu juga. Per tanggal itu juga masing-masing 10 juta. Waktu itu saya tahu Aci uang 10 juta ini diberikan kepada 2 orang ini tujuannya untuk apa? Setahu Aci. Kalau setahu saya itu mereka menggunakan uang ini untuk berangkat ke Jakarta, untuk sama-sama mau tanda tangan kontrak ya. Di BGN ini. Ya. Jadi itu tanggal yang sama, 20 Desember 2024, 10 juta datang ke Rocky, 10 jutanya lagi datang ke Mike. Tanggal yang sama, hari Tanggal itu yang juga tanggal 20 Desember 2024. Ada. Dengan kesepakatan bahwa setelah tanda tangan kontrak pulang sampai sini sama-sama urusin mobil yang digade. Kasih keluar mobil. Dan bukti rekamannya ada.
bukti rekamannya ada. Lalu sampai sekarang Aci, sampai sekarang mobil itu masih di tempat Gade atau sudah keluar? Sampai sekarang itu masih ada di Tempat Gade. tempat itu tuh. Di rumah Angki. Iya, di rumah Angki. Begitu. Lalu proses di kepolisian hari ini, yang sudah 6 bulan yang lalu Ibu sudah lapor dan kemarin informasinya akan di SP3. Iya. Sementara Aci keberatan karena punya bukti-bukti Iya. petunjuk ini. Iya. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Aci lakukan setelah dengar informasi bahwa akan di SP3 ini? Saya mau dumas saja. Dumas ya. Pengaduan masyarakat toh. Jadi Artinya, kalau misalkan belum ada apa konfirmasi dari pihak Polda, mungkin saya kasih masuk lagi yang berikut. nah sampai saat ini Aci masih komunikasi dengan Rocky dan Mike terkait dengan mobil atau tidak? Saya tidak pernah komunikasi lagi. Terakhir itu yang saya datang ke tempatnya Mike. Datang ke tempatnya Mike, tapi di situ mereka menyuruh saya untuk saya taruh saya punya 15 juta. Artinya di situ sudah ada pengakuan lah. Itu Iya. itu terekam atau tidak soal itu? Ada rekaman. Ada rekaman ya. bahwa Ada rekaman. mereka sempat minta untuk Aci kasih 15 Ya. juta sudah. Taruh Aci punya 15 juta Artinya- di meja, ketong kasih keluar mobil. Artinya 20 jutanya dong tanggung Dong begitu. tanggung, ya. Berarti ini bukti petunjuk bahwa bisa menjadi rekomendasi untuk polisi lah. Iya. Kalau memang polisi kesulitan dalam menginvestigasi atau menelusuri bukti-bukti, mungkin setelah melihat pernyataan dari Aci bisa menindaklanjuti itu. Bahwa sempat ada komunikasi dari Rocky dan Mike untuk bebannya Aci itu 15 juta. Artinya sisa dari 15 juta itu mereka yang tanggung. Iya. Walaupun tidak ada kesepakatan tertulis soal pinjaman, tetapi secara lisan ada bukti-bukti petunjuk, ada pengakuan-pengakuan bahwa ada pinjaman, dan sampai hari ini karena tidak dilakukan pengembalian, maka Aci lapor ke polisi. Begitu Aci? Iya, benar. Kepolisian Polda NTT mau SP3 nih. Iya. Itu bukti ini Aci sukasi juga ke polisi atau Sudah. belum? Waktu itu saya sudah print dan jilid bukti ini dan saya sudah serahkan ke penyidik. penyidik. Ya. Artinya sampai hari ini penyidik juga tahu soal ini, Iya. semua komunikasi. Kita konfirmasi ke pihak kepolisian. Yang pertama, nanti saya juga lu bisa pegang ini satu, Iya. print ini Nanti atau fotokopi, saya fotokopi. supaya jadi bahan untuk bisa saya bertemu dengan pihak penyidik Polda agar menganalisa bukti-bukti petunjuk ini. Ya, Ci. Iya, iya. Karena kalau macam kita yang awam hukum ya, kita melihat bahwa ini bagian dari bukti-bukti petunjuk. Bukti petunjuk. Dan ya. termasuk praktisi hukum, PH juga mengatakan bahwa ini bukti petunjuk. Ya. Tetapi mungkin pihak kepolisian punya teori hukum yang lain atau bagaimana, saya juga tidak tahu, nanti baru dari pihak kepolisian sendiri yang menilai kembali dan mengambil sebuah keputusan. Ya. Karena sudah 6 bulan, Aci merasa bahwa tidak ada proses hukum secara baik, dan bahkan Aci sampai mengeluarkan pernyataan bahwa untuk apa kita lapor ke pihak yang berwajib Ya. jika prosesnya Lambat begini. seperti Begitu ini, ya, ya. Aci? Ya. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Saksikan kami di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ya. Sekian dan terima kasih.